Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam hormat, Bapak Ibu semuanya. Nice meeting you. Ini pertemuan keempat, kelima, topik keempat atau kelima, keempat ya, atau kelima. Nah, hari ini kita beranjak ke strata ya, strata sosial dalam tilikan pendidikan, atau nanti mungkin kebalikan, pendidikan yang mempengaruhi strata sosial atau strata sosial yang mempengaruhi strata pendidikan. Kita berdiskusi nanti. Intinya adalah kita tujuan dari mata kuliah ini lebih pada bagaimana kita semua aware bahwa bidang ilmu itu ternyata tidak hanya mempengaruhi kualitas keilmuannya saja, tetapi juga mempengaruhi bagaimana seseorang berada di lingkungan sosialnya. Kita akan bahas pagi ini, Bapak Ibu. Saya hari ini dimulai dengan membuat satu slide dahulu, lalu kita diskusi lalu kedua saya keluarkan lagi slide kedua, kita diskusi gitu ya. Kita ganti suasana, biasanya kan kita diskusi dulu, brainstorming dulu tinjauan masing-masing mahasiswa terhadap sesuatu, baru kita masuk ke slide. Hari ini saya akan membuka screen, lalu kita berdiskusi, semuanya memberi pendapat, karena kita sudah menuju penilaian akhir semester, jadi saya sudah mulai menabung nilai-nilai melalui pertemuan gitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, tampak ya. Oke, judulnya sih Social Stratification in Education. Tapi akan kita lihat apakah nanti siapa yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi, bisa kita lihat dari diskusi kita nanti ya. Dari sini aja saya sudah menggambarkan seperti ini. Di pendidikan pun ada strata di sini. Makanya ada strata 1, strata 2, strata 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Strata 1 itu S1, strata 2 ternyata itu maksudnya ada strata. Kita nggak sadar, oh strata 1, strata 2. Ternyata dari stratification. Bagaimana strata itu dapat menunjukkan sesuatu. Ya, kita mulai dari gambar ini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Silahkan. Pagi-pagi sudah menebak gambar ya bersama saya. Nggak apa-apa, daripada teori-teori, kita menebak gambar sambil menemukan teori. Silahkan. Boleh Bu, saya coba Bu. Ya silahkan. Ibu siapa saya sebut? Bu Titin. Oh Ibu Titin, ya silahkan Bu Titin. Gambar di sini menunjukkan piramid atau di mana masyarakat itu dibagi menjadi beberapa lapisan. Jadi kalau yang di atas biasanya tingkatannya lebih tinggi. Kemudian lapisan yang kedua, ketiga, begitupun yang paling bawah. Jadi dalam masyarakat itu terbagi menjadi beberapa lapisan masyarakat sesuai dengan tingkatan masing-masing, entah itu dari tingkat pendidikan, entah itu dari tingkat status sosial ekonomi, misalnya ada menengah ke bawah, menengah, dan strata ekonomi yang high class atau yang tinggi gitu. Kalau misalnya dari pendidikan mungkin dari tingkat pendidikan SMA, kemudian perguruan tinggi S1, S2, S3, itu semakin ke atas semakin mengerucut. Artinya semakin ke atas itu kedudukannya semakin tinggi, atau bahkan dari usia atau umur ya. Jadi semakin ke atas berarti semakin sepuh atau semakin menua. Mungkin dapat saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titin. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk semua juga nih, untuk Bapak Ibu. Ini mereka jalan ke masing-masing strata ini bermaksud atau emang otomatis dia dikelompokkan begitu?
Bagaimana Bapak Ibu yang masih berjalan menuju strata ini? Apakah mereka memang memilih menjadi atau memang dengan sendirinya mereka berada menjadi di salah satu strata itu? Silakan. Ingin menjawab, Ibu. Bu Anissa. Kalau dilihat dari gambar sepertinya, dan dari yang Ibu tanyakan, sepertinya itu bisa keduanya. Jadi seseorang itu memang sejak lahir ada yang sudah dituntut keluarganya untuk berpendidikan karena emang status keluarga gitu. Berarti dari lahir dia stratanya sudah tinggi gitu. Ada juga orang-orang yang ingin menggapai strata yang lebih tinggi karena dorongan hasrat untuk bisa mendapatkan, kalau misalnya dia lebih tinggi akan feedbacknya lebih juga ke diri dianya gitu, Ibu. Baik. Jadi nanti kita tergantung melihat gambar ini ya, apakah ini strata tentang ekonomi, atau strata tentang pendidikan, atau strata tentang apa istilahnya kebangsawanan atau semacam itu ya. Nah, tapi karena kita konteksnya pada pendidikan, berarti kita melihatnya seperti itu. Ya, baik, benar. Terima kasih Bu Anissa. Ada lagi? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Jawab, Ibu. Ya, silakan. Ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari gambar, dari jumlah orang dari strata yang digambarkan semakin tinggi, stratifikasinya semakin sedikit jumlah orang-orangnya. Gitu. Jadi semakin tinggi kualitasnya, berarti semakin kecil kuantitasnya, gitu maksudnya. Oke, baik. Ya, ini sudah beranjak nih. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu kecenderungannya? Semakin tinggi kualitas, semakin kecil kuantitasnya. Ada apa? Silakan. Ya, silakan. Karena menurut pendapat saya semakin tinggi kualitas, terutama dalam bidang pendidikan, itu membutuhkan biaya ya Bu ya, membutuhkan untuk memperoleh pendidikan tersebut. Jadi misalnya dari fasilitas, sarana dan prasarana, kurikulum, kualifikasi guru itu mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh orang-orang tersebut atau masyarakat itu. Jadi kelompok-kelompok sosial tertentu mungkin mendapatkan pendidikan yang kualitasnya rendah itu karena keterbatasan sumber daya. Jadi kalau misalnya kita ingin pendidikan kita berkualitas, otomatis kita harus berjuang atau mengeluarkan suatu pengorbanan gitu. Kualitasnya bagus, berarti sekolah butuh dana yang lebih tinggi. Misalnya dalam bidang kedokteran, fakultas yang memerlukan dana lebih banyak dibandingkan dengan fakultas yang lain. Jadi kualitasnya kan lebih tinggi juga. Dimana mungkin pada saat itu praktek, sarana dan prasarana juga membutuhkan biaya atau modal yang tidak sedikit. Sehingga semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin sedikit juga orang yang mendapatkan itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti. Itu salah satu ya. Nah, adakah faktor lain selain biaya, Bapak Ibu, untuk menentukan kualitas? Dijawab, Ibu. Silakan Bu Rizka. Izin jawab Bu. Mungkin saya ambil kesimpulan dari diskusi teman-teman yang lain. Memang benar kata Bu Titin, faktor ekonomi itu sebenarnya menentukan seseorang ingin melanjutkan pendidikan atau tidak. Tetapi mungkin ada beberapa faktor lain yang memang mempengaruhi keputusan seseorang untuk ingin melanjutkan pendidikan. Salah satunya adalah dari niatnya dia sendiri gitu, kepribadian dia sendiri. Apakah dia memang berniat untuk melanjutkan pendidikan? Karena memang tidak sedikit seseorang yang memang berasal dari keluarga yang ekonominya berkecukupan, malah bisa dikatakan lebih, tetapi memang dianya tidak memiliki keinginan atau niat untuk melanjutkan, entah itu memang karena dia sudah merasa cukup
dari apa namanya keuangan dia atau penghasilan dia yang memang dari berekonomi berkecukupan dari awal, atau memang ada faktor lain seperti mungkin apa namanya, walaupun tidak dapat fasilitas dari orang tua, mungkin dia sudah merasa puas dengan penghasilan pribadi dia, atau mungkin ada faktor seperti memiliki niat malas untuk melanjutkan pendidikan, karena memang ada beberapa orang yang udah deh nggak usah melanjutkan pendidikan lagi, atau tidak usah apa namanya capek-capek belajar lagi, atau nggak usah capek-capek ke S2 atau ke S3 karena mungkin ada rasa trauma ketika mereka di S1 atau di D3 menghadapi tugas akhir yang luar biasa membuat orang cemas dan stres. Jadi ada faktor yang namanya trauma juga mungkin. Jadi akhirnya bikin malas seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Rizka. Jadi artinya ada 3 ya, kalau saya bisa simpulkan 3 kategori. Satu, orang yang punya uang mau sekolah karena keinginannya gitu ya, ada uang, ada keinginan, ada niat. Lalu ada orang yang tidak punya uang tapi ada niat. Namun ada lagi nih yang paling bawah, yaitu ada uang tidak ada niat gitu ya. Berarti ada 3 kategori ya yang menentukan di mana dia akan menggapai stratanya di bidang pendidikan ya, yang dipengaruhi oleh pendidikan. Jadi artinya mana berpengaruh duluan? Sosial ke pendidikan, strata sosial ke strata pendidikan, atau strata pendidikan ke strata sosial. Nah, itu adalah 2 arah ya, 2 arah yang saling mempengaruhi. Nah, di satu titiknya adalah bagaimana kesadaran niat itu pun ya, dan bagaimana uang itu pun bisa akhirnya tinggi, kan pastinya dia bisa banyak uang, pasti sebelumnya ada kan, selalu begitu, akhirnya cycling gitu ya. Jadi cycling saling berpengaruh. Nanti contohnya gini, dia mendapat uang itu karena apa? Karena mungkin dari faktor pendidikan yang dia punya, atau dari faktor warisan, atau dari faktor usaha, walaupun dia tidak berpendidikan. Gitu. Artinya kan itu karena faktor yang tadi ya, ada niat dan tidak ada uang, dan akhirnya dia mau meningkatkan diri gitu, untuk mengelola uangnya untuk meningkatkan diri. Nah, ini berarti di sinilah bagaimana eratnya hubungan faktor sosial dan faktor pendidikan. Intinya dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pertama adalah kualitas ya mempengaruhi kuantitas. Namun apakah suatu saat nanti kita bisa berharap kuantitas sebanding dengan kualitas? Pertanyaan terakhirnya seperti itu di slide ini. Apakah kita punya optimisme suatu saat kualitas itu juga berbanding lurus dengan kuantitas? Kapan itu? Silahkan Bapak Ibu. Izin menjawab, Ibu. Silakan. Kualitas itu bisa sebanding lurus dengan kuantitas ketika semua orang memiliki kesadaran akan pentingnya kualitas pendidikan. Oke, gitu ya. Nah, kesadaran itu timbul dari apa ya? Apakah faktor dari negara dengan peraturan pendidikan, dari negara yang mengatur peraturan ketenaga kerjaan, di mana sekarang dosen itu harus S2, S3. Kalau dulu kan dosen masih S1 ya, dosen S1 boleh S1. Tapi sekarang udah nggak boleh gitu. Sekarang harus S2. Dosen S1 adalah S2. Kepala sekolah sekarang harus S2. Bayangkan kepala sekolah. Nah, jadi akhirnya apakah sistem juga? Bu Dewi. Izin Bu, Bu. Bu Dewi bisa di mute?
Ibu Dewi. Oh, terima kasih. Oke, ya Mbak Andri. Pak Andri kah yang tadi izin mau menjawab? Betul, Bu. Oh, silahkan Pak Andri. Memang sepertinya harus ada regulasi dari pemerintah ya berupa seperti tadi Ibu sampaikan bahwa sekarang itu kan yang mengajar SMA, SMK saja kan minimal harus S1 seperti itu. Kemudian berlanjut ke S1 harus di atas satu tingkatnya begitu ya Bu, S2. Betul. Jadi memang harus sedikit ada paksaan dan juga mungkin selain regulasi juga ada dukungan dari pendanaan ya, seperti mungkin sekarang udah ada LPDP segala macam lembaga memberi apa namanya beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi seperti itu Bu. Terima kasih. Betul Pak Andre. Jadi ya otomatis memang regulasi itu dibuat bukan hanya memaksa seorang mengikuti regulasi, tetapi regulasi yang baik adalah bagaimana regulasi itu juga membantu, mendampingi people to change kan gitu ya. Jadi mestinya regulasi juga harus mendampingi people to change ya tadi contohnya dengan akhirnya pemerintah negara melalui Kemendikbud, melalui kementerian macam-macam deh, itu semua kementerian pasti memberi beasiswa. Lalu kedua mungkin faktor stakeholder lain, usaha, bidang industri dan usaha, apakah ada faktor dalam mempengaruhi orang untuk mau meningkatkan stratanya? Silahkan. Ya, yang mau berpendapat, apakah faktor dunia industri dan dunia usaha juga mempengaruhi seseorang untuk menggapai strata yang lebih tinggi? Izin menjawab, Ibu? Silakan. Ya, jadi dunia usaha dan dunia industri juga ikut mempengaruhi terhadap strata sosial seseorang. Artinya, ketika kita mempunyai ilmu tetapi tidak diaplikasikan, mungkin tidak akan bermanfaat dan juga tidak akan menunjang kesejahteraan masyarakat diri kita sendiri. Jadi ketika kita dibekali ilmu, misalnya saya S2 jurusan akuntansi, bukan jurusan pendidikan, jurusan administrasi ataupun jurusan tentang kewirausahaan dan lain sebagainya, tetapi tidak cukup hanya dengan ijazah atau titel yang melekat saja, tetapi kita mengembangkan kompetensi keahlian yang kita miliki dengan praktek, dengan mencoba untuk berwirausaha, dengan hubungan dengan dunia usaha, dengan dunia industri dan lain sebagainya. Dan kita pun bisa melihat banyak sekali figur-figur contoh yang bisa kita jadikan sebagai bukan teladan ya, contoh gitu loh. Seperti artis muda, YouTuber muda, masih muda tetapi dia sudah sukses dengan usahanya, seperti Atta Halilintar dan lain sebagainya. Itu benar-benar menjadi pacuan atau motivasi bagi kita semua bahwa setiap kita ada usaha, setiap kita ada kemauan, itu pasti insya Allah akan mendatangkan hasil yang baik juga. Yang penting ada kemauan dari kitanya. Seperti itu. Baik, itu namanya yang tadi kita sebut niat ya, ada kemauan dan niat. Kalau kita lihat dari tataran pendidikan nih ya, kita lagi lihat dari ini pendidikan. Pendidikan itu memberikan pengetahuan ya, memberikan pasti Bapak Ibu sebagai guru sudah tahu fondasi pendidikan selalu knowledge, skill, attitude ya. Ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, karena pendidikan itulah people berubah pada tataran knowledge, skill, dan attitude-nya. Jadi artinya niat itu pun, cara berpikir pun, niat itu pun dari cara berpikir ya. Kenapa saya berniat ini? Karena kita ada pola pikir, ada sebuah proses pola pikir dari diri kita. Kenapa ya? Bagaimana ya? Oh berarti I'm gonna do that kan gitu. Berarti ada proses berpikir di situ sehingga niat pun perilaku itu yang diajawantahkan ke dalam perilaku niat. Niat kan adalah baru sesuatu yang kita pikirkannya dan kita rasakan ternyata oh I have to do that because this reason gitu. Jadi sebenarnya memang kita bisa melihat akhirnya ternyata pendidikanlah yang menjadikan people change untuk change
strata begitu. Makanya judulnya akhirnya strata sosial di pendidikan, karena akhirnya di situ. Nah, mungkin ada beda juga, cenderungnya tinggi, maksudnya bukan total ya, bukan totally it's true, tapi cenderung semakin tinggi strata pendidikan berarti pola pikirnya sudah berubah gitu. Jadi wisdomnya itu sudah masuk. Contohnya kayak profesor atau udah S3 itu sudah masuk ke strata filosofi gitu. Kalau strata 1 masih tataran praktisi ya, praktis apakah sesuai ilmu ini sesuai dengan praktisnya, pengetahuan teori ini sesuai dengan praktisnya. Jadi masih melakukan, oh ada teori ini, lakukan ini. Oh orang belajar komputer untuk melakukan proses komputerisasi di kantornya. Oh orang belajar Kominfo, komunikasi informasi dalam ini ITC, untuk melakukan pekerjaan digitalisasi di kantornya, kan gitu kalau S1. Nah kalau S2 itu sudah naik lagi, sudah tataran membandingkan dan menganalisa. Apakah benar ada pengaruh gitu, oh berarti saya harus S2 karena pengaruhnya nanti saya ke sini terhadap pekerjaan saya gitu. Kalau saya sudah master manajemen pendidikan, berarti saya sudah lebih tahu untuk mengelola sekolah, untuk menjadi trainer, untuk semacam itu. Ada sebuah adaptasi yang lebih tinggi. Nah, tataran S3 itu lebih ke filosofinya. Selalu pembelajaran itu dikaitkan dengan hakikatnya. Hakikat dari pengetahuan itu tersebut. Jadi memang harus dibedakan. Bukan berarti gelar saja gitu ya, ada tesis, ada disertasi, tetapi cara berpikirnya, cara merasanya, cara menganalisanya itu harus masuk ke tataran hakikat. Kalau S3 itu doctoral degree. Jadi sayang sekali nanti ada kata Bapak Ibu tidak lanjut ke S3 ya, mudah-mudahan ada waktu, ada niat, pas tadi ada uang, ada niat, masuklah ke S3, karena di S3 itu mengajarkan kita untuk melihat sesuatu berdasarkan hakikatnya, hakikinya, essential meaningnya seperti apa. This is beautiful. Ya. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya cara berpikirnya aja sudah sedemikian dalam, jadi tidak banyak orang bisa sampai ke sana. Namun sekali lagi sistem biasanya yang akan merubahnya. Sistem negara, sistem sekolah. Sekolah sekarang begitu. Udah minta, yang menjadi kepala sekolah nanti harus S2 gitu kan. Yang jadi manajer seharus ini kan gitu ya. Jadi peraturan. Baik. Udah kita dapat highlight ya, dapat keywords dari gambar ini ya. Oke, sudah dapat Bapak Ibu di gambar ini. Apa ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Silakan. Iya. Gambar ini mengingatkan saya ada seseorang yang berkata pada sebuah tingkatan bawah sampai akhir ya. Ada 3 aspek. Yang pertama dari aspek pertemanan, Bu. Dari kita dasar kita banyak teman. Berikutnya SMP, SMA, sampai kita ke jenjang atas, kita berkeluarga, teman komunitas kita akan semakin kecil. Tidak akan begitu banyak. Seperti ya kita bisa dulu berkumpul bareng-bareng dan yang lainnya, bahkan sampai kita tingkat keluarga semakin kecil komunitas kita. Itu dari sisi komunitas pertemanan. Ya. Kalau komunitas untuk orang yang berpendidikan, ikut mengikuti pendidikan atau masuk di pendidikan, dari tingkat bawah dia banyak, SD, bahkan TK, SD. Sampai saya ingat banget saya punya dulu SMK, saya punya komunitas itu, satu kelas itu di SMK atau saya sebutnya STM itu ada 22 kelas. Otomotifnya 15, elektro dan listriknya itu 7. Sangat banyak. Ketika saya masuk sampai saya S2 ini, komunitas orang-orang yang masuk untuk ke pendidikan tidak begitu banyak. Seperti itu. Terus yang kedua, dari jenjang pendidikan. Saya lihat dari jenjang pendidikan, semakin orang harus bertahap. Tidak serta-merta dari bawah orang berkumpul, tiba-tiba mereka harus berbondong-bondong sampai tingkat
mereka ada tahap-tahapannya yang memang untuk mereka sampai puncak. Nah, untuk di pendidikan Indonesia, puncak yang tertinggi pendidikannya adalah mereka sampai S3, bahkan mereka sudah profesor seperti Guru itu. besar ya. Ya, guru besar itu pun komunitasnya sangat tidak begitu banyak orang yang akan terpilih, orang yang akan bisa menjadi untuk profesor tersebut dari segi pendidikan. Sehingga mengerucutlah sebuah ke atas bagaimana seseorang menjadi sadar akan pentingnya sebuah pendidikan untuk mereka mendapatkan stratanya. Bahkan di Indonesia kan stratanya 3, S3, seperti itu. Nah, ini yang menjadi, saya lihat gambar itu, pikiran saya membagi 3 kelompok seperti itu. Yang saya lihat lama-lama akan mengerucut ke atas, seperti itu, Bu. Jadi, semakin yang terakhir, semakin kita tinggi untuk strata kita, maka di masyarakat akan menghormati kita, akan memantau kita, akan oh dia pendidikannya tinggi. Mereka melihat tutur kata kita, kontribusi kita, terus apa yang mereka lakukan. Jika kita berbuat jelek, oh dia gelarnya udah tinggi, stratanya tinggi, tapi kelakuannya tidak baik. Sehingga ketika dia tinggi stratanya, dia akan dihormati orang, dia akan dibutuhkan orang, dan dia akan dihargai orang, seperti itu. Betul. Itu cenderung seperti itu ya. Jadi bagaimana pendidikan itu mempengaruhi strata sosial, ternyata strata pendidikan mempengaruhi strata sosial. Nah, ini penting dilihat dalam artian it's just not only about achieving the titles, but also hakikatnya tadi. Makanya yang saya arahkan tadi, andai kata seluruh mahasiswa lulusan S3 itu selalu berpikir hakikat, yang mestinya memang seyogyanya harus seperti itu ilmu S3, akhirnya nanti dia ejawantahnya di perilaku ya, di perilaku dan juga di pencapaian bagaimana dia mencapai strata ekonominya. Karena kita banyak sekali di lapangan melihat, oh S3 nih, tapi kok cara berpikirnya begitu ya, gitu. Cetek banget gitu bahasanya ada ya, ada beberapa lah, tidak semua. Nah itu karena faktor apa? Karena faktor tadi, niatnya is just only for having the social stratification instead of the quality of the knowledge itself gitu. Jadi itu yang kita sangat sedihkan ya, dalam artian people getting the education level because of would like to have a social stratification, the higher social stratification. Akhirnya ilmunya itu tidak berdampak pada ejawantah cara berpikirnya, cara berperilakunya, dan juga cara berkemampuannya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sebuah regulasi, dengan adanya sebuah kualifikasi dalam di mana people bekerja atau mencari faktor ekonomi, mudah-mudahan akan kompetitif gitu. Jadi semakin more the challenging regulation itself, more people would like to improve to cover up with the qualification itself gitu. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dengan adanya regulasi, dengan adanya tuntutan, dengan adanya lagi kenyataan bahwa competitiveness itu tidak hanya sekedar strata pendidikan S1, S2, S3, but need to be followed by the quality of skills and attitude. So, ya, apakah sepaham dan sepakat dengan apa yang saya katakan terakhir ini, Bapak Ibu? Sepakat. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi indah ya, baru satu slide saja kita bisa bicara banyak tentang bagaimana strata pendidikan mempengaruhi strata sosial, or strata sosial mempengaruhi strata pendidikan. Sekarang kira-kira lebih ke field experience nih, kita kembali ke field experience. Apakah Bapak Ibu pernah melihat bahwa kecenderungan
perusahaan sekarang itu sudah lebih pada bagaimana dia mampu mengadaptasi tantangan zaman atau hanya sekedar pendidikan. Silakan. Apa yang Bapak Ibu lihat di luar sana? Karena banyak S3 juga kurang laku gitu dengan bersaing dengan akhirnya bersaing dengan S2 dan S1. Why? Izin menjawab, Silakan Ibu. Bu Anissa. Iya, kalau yang saya lihat gitu, perusahaan yang sedang open recruitment itu memang mencantumkan misalnya minimal tingkatan lulusannya apa gitu kan. Tapi ketika dia wawancara lebih lanjut, Bu Anissa, itu akan lebih dilihat karakternya ternyata gitu pun ya, silakan. sinyalnya Ibu. Ya, ketika open recruitment perusahaan itu kan mencantumkan misalnya lulusan minimal lulusan apa gitu kan. Tapi ternyata setelah lebih lanjut itu yang dinilai lebih itu adalah karakter, pembawaan gitu kan. Terus mungkin yang mewawancara juga menilai itu berapa bisa gitu orang ini yang melamar itu untuk beradaptasi sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan itu merupakan salah satu kelebihan yang dicantumkan kadang di dalam CV gitu. Seperti itu, Ibu. Iya. Ya. Betul. Iya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ada Sama-sama. lagi? Boleh izin Ya, menjawab? silakan Bu Titis. Jadi saya sependapat juga apa yang disampaikan oleh Bu Anissa bahwa perusahaan-perusahaan dalam membuka lowongan pekerjaan itu selalu pasti ada ya minimal pendidikan. Tidak mungkin ada perusahaan tapi tidak mencantumkan minimal pendidikan entah itu S1, jurusan apa sesuai dengan bidang dari perusahaan itu sendiri maupun misalnya S2 jurusan apa seperti itu. Dan selain dari poin itu juga ada kata-kata berpengalaman. Artinya harus mempunyai pengalaman di bidang hal tersebut sesuai dengan background perusahaannya. Itu minimal misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi tidak hanya satu poin lulusan S1 jurusan bahasa Inggris misalnya, tetapi ada juga mencantumkan pengalaman. Artinya di sini perusahaan itu tidak mau mengambil resiko. Orang yang benar-benar belum sama sekali punya pengalaman itu akan susah mungkin ya Bu ya untuk mengarahkan yang membimbingnya. Tetapi kalau misalnya orang tersebut sudah mempunyai pengalaman di bidangnya, artinya perusahaan akan lebih mudah untuk mengarahkan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Mungkin itu. Ya, baik, menarik sekali. Oke. Semakin ini ya, kita semakin melebar nih, enak. Jadi semakin meluas diskusi kita, jangkauan diskusi kita. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Izin, Silakan. Bu. Ya, silakan. Bu. Ini mungkin saya melengkapi saja mungkin ya Bu. Mungkin ada faktor dari perusahaan itu mungkin beberapa perusahaan tidak atau jarang kasarnya tuh menerima karyawan atau karyawan yang melamar dengan pendidikan yang lebih tinggi. Itu mungkin alasannya pertama perusahaan itu menganggap kualifikasi itu terlalu tinggi gitu, sementara mereka mencari posisi yang kualifikasinya tidak setinggi itu gitu. Kemudian ada beberapa masalah yang mungkin nanti akan dialami oleh perusahaan. Pertama mungkin beberapa perusahaan kan ada yang mampu untuk memiliki anggaran untuk menggaji karyawan yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki anggaran sejauh itu gitu. Mungkin mereka juga ada ketakutan bahwa jika mereka memperkerjakan atau menerima karyawan yang pendidikannya lebih tinggi, mungkin mereka akan kesulitan untuk mendapatkan sumber daya finansial yang cukup untuk membayar gaji karyawan tersebut. Mungkin karena itu beberapa perusahaan memang tidak mayoritas bukanlah karyawan yang memiliki
lulusan yang tinggi seperti itu. Kemudian memang ada ada kecocokan budaya juga mungkin ya. Jadi seperti mereka juga kan tadi seperti yang kata Bu Anissa dan Bu Titin juga, mereka menilai dari sikap-sikap mereka, kepribadian-kepribadian mereka seperti itu. Terus memang kan tadi kata Pak Beben juga bilang seseorang itu dilihat dari tutur katanya, sikapnya seperti itu. Mungkin memang terjadi yang namanya ketidakcocokan juga seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Nah, ternyata ya seperti itu ya, bahwa it's not only about ijazah, tetapi juga ada faktor lain. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka, khususnya di perguruan tinggi, harus ada sertifikasi pendamping ijazah, begitu. Karena apa? Karena Kemendikbudristek melihatnya bahwa dunia industri dan dunia usaha tidak lagi hanya melihat lulusan apa, strata apa, tetapi what you got completely about the job itself, gitu kan, for the job itself. Jadi seperti itu ternyata akhirnya sudah terbaca oleh Kemendikbudristek bahwa lulusan itu tidak boleh hanya punya kemampuan keilmuan bidang studinya saja, namun harus punya sertifikat pendamping ijazah. Apalagi sekarang harus sudah magang-magang ya, mahasiswa itu magang supaya tahu, oh tuntutan dunia usaha dan dunia industri itu seperti ini. Nah itu yang kita sebut akhirnya faktor sosial mempengaruhi bagaimana people understand to improve their education. Jadi di sini tampak jelas sekali bahwa faktor sosial ini di mana adalah segmen dari dunia usaha dan dunia industri. Karena bagaimanapun people needs money. Jadi people needs money dan orientation of the life mostly ya cenderung untuk getting money. Ya walaupun ibadah adalah bagian dari hidup, namun people cenderung pasti yang tujuan pertamanya adalah getting money, and money itu didapat dari sebuah usaha pendidikan atau jasa pendidikan atau jasa perusahaan. Jadi ya saling berpengaruh di sini. Oke, makanya qualification itu day by day, month to month, year by year, tahun ke tahun itu semakin meningkat, semakin kompetitif, dan kiblatnya pun berubah karena faktor dari teknologi seperti itu. Karena teknologi sekarang yang sedang memegang peran untuk pergerakan social interaction di dunia ini. Baik, saya kembali ke slide-nya. Oops, salah. Stop share. Oke. Kenapa keluar ini terus ya? Oke, baik. Ya, saya akhirnya kita temukan ini ya, ternyata ya definisi of social stratification, apa yang sudah kita lakukan ya, apa yang kita sudah diskusikan ini, dipisahkannya anggota masyarakat ini karena beberapa karakteristik tadi. Itu bisa bentuknya kategori, bisa bentuknya ranking, bisa bentuknya kelas di society, bisa kategorinya tadi yang kita sebutkan, oh kategorinya mau dilihat dari apa, dari keilmuan, akhirnya dia keluarlah rankingnya berapa, dan akhirnya membentuklah kelas-kelas masyarakat. Di kelas-kelas masyarakat yang makanya kita sebut kelas plurital, kelas middle up, kelas jet set, kelas macam itulah. Oke, seperti itu, dan itu bisa dari race, bisa age, bisa physical appearance, bisa gender, education, occupation. Nah ini definisi dari social stratification menurut Holt, Reinhardt, dan Winston. Lalu di sini dikatakan bahwa social stratification itu a system
by which a society rank categorized of people in hierarchy. Jadi sebenarnya stratifikasi adalah sebuah sistem gitu. Makanya ada sistem yang mengaturnya, dia masuk strata mana seperti kita bicarakan tadi ya. Kita sudah diskusi ke arah sana tadi. Jadi ada ternyata sistem yang membuat ada strata sosial tadi. Basic prinsipnya seperti ini, ada social mobility. Jadi ada social mobility. Jadi negara harus menentukan kualifikasi, perusahaan harus menentukan, ada orang berbondong-bondong mobility-nya, social mobility-nya ke arah mana. Oh sekarang udah arah teknologi digital. Jadi ada prodi-prodi yang sudah tidak digunakan lagi di 4 tahun kemudian, gitu ya. Kayak teller, kayak apa sekarang ekonomi lulusan D3 atau malah S1 yang biasanya jadi apa di bank itu jadi customer service atau teller, udah ada kan sekarang sudah e-banking. Jadi di 4 tahun kemudian kemungkinan lulusan-lulusan tersebut akan sulit mencari pekerjaan karena semuanya sudah digital, udah electric sistem seperti itu. Ngeri ya jadinya ya. Oke. Nah, ini 4 identifikasi sosialnya. Bisa dilihat dari tadi kita sudah bicara juga dari identifikasinya. Satu adalah dilihat dari tataran edukasi, dilihat dari tataran kekuasaan, ya. Ini lebih pada birokrasi atau birokrasi di perusahaan, birokrasi di negara, itu power. Birokrasi di mana lagi, di sebuah lembaga, di sebuah institusi, lebih kepada powernya, lalu pada heredity-nya, based on what, blood, lebih dari ininya, turunannya. Strata sosial dilihat dari tataran kesehatannya, wealth, kesejahteraannya, gitu ya, money, income, and position, gitu. Jadi ini yang kita hadapi, dan tadi di awal diskusi kita sudah mengarah pada bagaimanapun pendidikan mempengaruhi ini, mempengaruhi power, kecuali heredity ya, heredity karena memang itu lebih pada turunan, faktor turunan keluarga. Tapi andai kata dia bisa merubahnya, walaupun dia keturunan dari kasta yang rendah atau dari keluarga yang biasa saja, dia bisa menjadi rank pertama di society, itu because of education. Jadi betapa pentingnya education pengaruhi strata sosial. Nah ini lebih kepada social stratification-nya, implikasinya. Ada faktornya, ada implikasi, kita juga sudah diskusikan tadi, makanya enak kalau diskusi dahulu ya. Oh ternyata menurut pengetahuannya benar apa yang kita diskusikan tadi. Implikasi dari strata sosial itu termasuk unequal access to resource, lalu power, opportunity. Jadi ada akhirnya ada strata sosial menyebabkan ada unequal, ketidaksetaraan. Karena ada strata sosial menyebabkan implikasinya ada ketidaksetaraan yang berimbas pada social life-nya. Okay. Nah, faktornya adalah ya faktor kenapa bisa terjadi strata sosial, ya karena ada ekonomi tadi ya, ada racial, ada gender, ada age, ada education. Kita banyak di sini bicara tadi. Ternyata benar apa yang kita diskusikan tadi ya, mengatakan itu. Nah, kita lihat dari sini. Tadi kita juga sudah bicarakan bahwa social background seseorang, social background itu bisa ada 3, di sini dicontohkan, ada parental economic status, ada parental educational status, ada migration status of the family.
Jadi tadi karena ada ekonomi, ada uang, hanya mereka mau sekolah ada uang tapi nggak ada niat gitu. Karena apa? Mungkin dari dukungan dari orang tua, ya, parental education status yang menganggap, "Ya kamu sekolah nggak usah tinggi-tinggi deh, bapak ibu juga sekolahnya begini juga bisa kok menghasilkan uang." Bisa jadi itu karena parental educational status, bagaimana si parent sendiri teredukasi cara berpikirnya gitu. Walaupun belum tentu dia juga rendah strata S1 S2 di bidang formalnya. Ada yang juga udah S2 juga akhirnya pesimis terhadap jenjang pendidikan itu berpengaruh pada strata sosial. Akhirnya bilang, "Udah kamu ini aja lah," atau menganggap anaknya tidak mampu, akhirnya demotivasi anaknya untuk merubah educational inequality-nya. Education status of the family, ya, yang tadinya biasa saja menjadi high society class. The educational achievement-nya ini tergantung dari ini. Kita sudah bicarakan tadi ya, ternyata benar apa yang kita diskusikan, arah kecenderungannya seperti ini. Ini gambar terakhirnya adalah social classes-nya seperti ini. Ya, karena disebabkan oleh tadi bagaimana pendidikan mempengaruhi, kalau ini social background mempengaruhi pendidikan, ini pendidikan mempengaruhi social classes-nya. Baik, silahkan ada yang bisa merangkum semuanya. Mudah-mudahan semuanya ya memberi pendapat karena kita harus mendapatkan outcome based learning-nya. Bapak Ibu harus mendapatkan outcome dari topik yang kita diskusikan hari ini. Silahkan. Semuanya harus berpendapat ya. Jadi 1 jam ke depan ini kita mendengar seluruh mahasiswa berpendapat. Baik, silahkan. Izin mencoba, Ibu. Silahkan. Yang pertama. Jadi setelah mengikuti perkuliahan dengan Ibu, kesimpulan yang setidaknya saya dapatkan adalah bahwa ternyata social mobility, even vertical or horizontal, caused by education. And education means upgrading skill that we needed to follow era changing. I think like that. Oke, highlight-nya seperti itu ya. Oke, cara berpikirnya. Baik, thank you, Bu Anissa. Apa lagi? Semua harus menjawab ya, semua harus mempunyai sebuah istilahnya sebuah sintesisnya. Ya. Boleh izin menjawab, Ibu? Ya. Silakan. Oke, dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa strata sosial itu mempengaruhi strata pendidikan dan strata pendidikan pun mempengaruhi strata sosial. Dan strata sosial itu adalah sebuah sistem di mana satu dengan lainnya saling berkaitan. Dan ada 4 identifikasi dari strata sosial, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga keturunan, yang keempat adalah kesejahteraan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Titi. Ada lagi? Silahkan. Semua harus menjawab ya. Jadi hari ini saya membuat penilaian juga untuk menambah nilai. Karena sekarang konsepnya outcome based education. Di setiap pertemuan harus tercapai CP-nya. Nah, dari Bapak memberikan memberikan rangkuman itu saya bisa menilai. Izin, Bu. Oke, silakan Pak Fakhri. Iya, saya agak mungkin memberikan insight yang sedikit berbeda ya. Yang pertama bahwa ujung dari pendidikan di Indonesia atau dimanapun sepertinya memang spesialisasi, Bu. Jadi artinya
maksudnya semakin tinggi seseorang dalam berpendidikan itu semakin spesifik dia dalam melakukan sesuatu dalam hidupnya gitu. Artinya untuk pemberdayaan ke masyarakat, pengembangan dirinya pasti ke arah sana gitu. Itu yang membuat akhirnya sebetulnya memang sunatullahnya seperti itu, semakin tinggi ya semakin sedikit gitu orang yang expert dalam bidang itu gitu. Nah, strata sosial dalam strata pendidikan itu menurut saya ya seperti itu. Bahwa yang namanya pendidikan itu harus semakin spesifik gitu ke atasnya agar tidak semua orang melakukan semuanya itu dia lagi gitu seperti itu. Tapi ada ekspertis yang lain yang perlu mengambil wilayah yang lain gitu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kebutuhan supply and demand ya dalam dalam dunia kerja gitu. Memang betul ada beberapa hal yang memang perlu kita cermati gitu. Yang pertama, perkembangan pendidikan atau teknologi yang sekarang itu menyebabkan memang dunia usaha juga berpikir keras. Tidak hanya dunia usaha sebetulnya, dunia pendidikan juga berpikir keras bagaimana akhirnya kedua-duanya bisa berkolaborasi, bersinergi gitu untuk mengurangi kos-kos yang mungkin muncul dalam hal tersebut. Misalnya kalau misalnya dunia industri ternyata memang agak kesulitan membayar gitu dalam arti semakin tinggi strata pendidikan seseorang ya artinya semakin perlu dihargai gitu dengan bentuk kolaborasi dengan perguruan tinggi misalnya seperti itu untuk melakukan audit, untuk melakukan apapun seperti itu dengan ekspertis ya tidak harus direkrut sebagai karyawan gitu. Bahwa expert itu bisa nanti ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu di mana ya tetap biayanya diminimalisir tetapi hasil yang didapatkan juga berkualitas baik seperti itu. Ya, nah dan semua itu memang akhirnya berpengaruh juga pada strata sosial masyarakat gitu. Meskipun tadi kalau dilihat dari gambar piramida ya bahwa sebetulnya banyak juga yang stratanya rendah tapi bisa berakselerasi gitu ke atas gitu melalui beasiswa misalnya dia menunjukkan sesuatu yang luar biasa gitu di tempat kerjanya misalnya akhirnya mendapatkan mungkin golden ticket lah gitu untuk mendapat hal-hal tersebut gitu Bu. Jadi saya pikir strata sosial itu harusnya tidak berpengaruh harusnya ya pada hal-hal yang sifatnya asasi gitu termasuk pendidikan. Ini makanya penting betul gitu untuk pemerintah dan kita semua bagaimana caranya ke depannya mungkin pendidikan tidak lagi menjadi sesuatu yang tadi mungkin teman-teman anggap beberapa ada yang menakutkan dan lain sebagainya, berbiaya tinggi dan lain sebagainya itu masih menjadi PR kita semua lah gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya juga semakin banyak bangsa Indonesia yang semakin tinggi gitu strata pendidikannya begitu Bu. Atur nuhun. Baik, terima kasih Pak Fazli. Lengkap ya. Oke, ulasan yang sangat lengkap. Oke Pak Fazli. Siapa lagi? Saya Boleh, mau Bu. nanya Bu. Oke, Oh, ini mangga Bu Ita. Beriska dulu ya. Ya baik Bu. Mungkin dari saya itu stratifikasi pendidikan juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial, di mana kesempatan untuk naik kelas sosial atau memperbaiki status sosial mereka melalui pendidikan dapat lebih terbatas bagi kelompok yang memang menghadapi hambatan akses atau kualitas pendidikan yang rendah. Contohnya mengalami masalah geografi atau letak rumah yang memang kurang memiliki akses yang baik untuk memiliki pendidikan karena memang tidak semua siswa memiliki akses rumah atau lingkungan yang memang mendukung atau ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu bisa diatasi dengan ya tadi dari kata teman-teman saya bisa dari beasiswa atau bisa dari mencari memang kualitas pendidikan yang lebih baik. Tapi memang balik lagi ke dianya, apakah dia ada niat untuk memperbaiki dirinya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau kualitas pendidikan yang lebih baik. Apakah dia akan mau atau niat untuk mendapatkan beasiswa ataukah cuma menerima keadaannya saja seperti itu, Bu. Baik. Terima kasih Bu Rizka. Nah, jadi kembali lagi kepada attitude-nya ya, bagaimana logika berpikir mempengaruhi kemampuan dan attitude. Attitude ini bisa masuk ke ranah
motivasi dan juga niat. Oke, silakan. The next Izin, one, Pak Bebek. izin Oh. bertanya Bu. Pak Masri ya. Ini mah bertanya dulu ya tentang lokal wisdom kita di beberapa ini ya, di beberapa suku misalnya. Kok kenapa ya tadi ada di salah satu slide ya kalau tidak salah tentang migration ya, tentang migrasi gitu. Artinya ada di Indonesia kan cukup banyak juga melakukan migrasi wilayah gitu ya, seperti ya orang Padang, orang Batak yang ke Jawa dan lain sebagainya. Itu kenapa ya Bu di dunia pendidikan kita memang seolah-olah ada semacam apa pengelompokan gitu yang namanya orang Batak itu ujung-ujungnya pasti rata-rata jadi pengacara gitu. Orang Padang rata-rata jadi pengusaha kayak gitu Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan insight gitu Bu. Ini langsung masuk ke bukan sosiologi nih, antropologi berarti nih ya. Nggak apa-apa. Apa namanya, ilmu bisa merambah kemana-mana. Jadi kan pasti dengan adanya perbedaan daerah, tempat ya secara geografis itu pasti geografi menentukan kecenderungan tradisi, budaya, lifestyle gitu ya. Contohnya kalau di pantai, berarti ini kecenderungan saja ya, bukan berarti teorinya pas, tapi kecenderungan. Some people do so, begitu kalau kecenderungan. Kalau di pantai itu orang cenderung bahasanya berteriak-teriak gitu, karena kan ada deburan ombak dan angin gitu ya. Begitu juga lah kalau jadi mempengaruhi. Jadi geografis itu satu ya, berarti faktor geografis mempengaruhi lifestyle atau kebutuhan hidup. Gaya hidup dan kebutuhan hidup. Juga akhirnya cara berpikir juga. Kalau tantangan alamnya semakin berat, berarti dia akan gigih, akan tangguh, akan macam itulah, tahan banting gitu. Terus atau dari strata yang itu tadi yang keibuan dan kebapaan. Itu kan kalau di beberapa daerah kan ada yang parental, maksudnya itu orang materialisme, patriarkalisme dan itu ya. Kalau di Sumatera kan lebih pada mungkin perempuan ya, kalau banyak di daerah laki yang pegang kendali. Itu contoh di adatnya juga. Nah, akhirnya cara berpikir, sistem itulah yang mempengaruhi, yang mendorong tadi social mobility-nya di mana. Kalau orang Batak umpamanya kan dia cenderungnya gayanya keras ya, dalam ucapan, juga dalam cara berpikir, dan nyalinya mungkin lebih tinggi. Ya berarti ya mungkin ya mereka lebih cocok pada hal-hal yang berdebat, hal-hal yang apalagi ya yang lebih pada fighting effortnya itu lebih tinggi begitu. Saya kebetulan suami saya nih, nggak maksudnya personal, tapi ini salah satu. Suami saya orang lahir sebagai orang Ambon yang lahirnya tempatnya secara geografis lahirnya di Medan. Gitu. Keambonannya itu sudah kurang karena dia lahir di Medan gitu. Jadi cenderung dia merasa orang Medan dengan gayanya. Makanya kadang saya suka, aduh ayah ngomongnya keras banget sih. Ini orang Medan, Bung, gitu bahasanya gitu. Jadi atau cenderung untuk ngeledekin gitu, berdebat. Sekecil apapun didebat gitu. Nah, itu berarti kan cocok untuk bidang pekerjaan yang seperti itu. Nah, mungkin orang Padang tidak pandai berdebat gitu, tapi pandai bernegosiasi atau semacam itu. Contohnya itulah. Jadi memang faktor geografis itu menentukan kecenderungan gaya hidup dan tuntutan hidup, dan juga cara berpikir pastinya. Saya melihatnya dari faktor geografis dahulu. Mungkin nanti kalau kita bicara antropologi ya kita bicara lebih dalam tentang budaya dan segalanya gitu ya. Begitu sih menurut saya, itu sangat simpel. Kita akan kembali pada topiknya. Namun andai katanya pengacara aja sekarang udah pakai notaris atau itu semua pada II semua gitu. Untuk mengurus notaris, mengurus udah nggak butuh orang-orang advokat. Lama-lama nanti
nggak banyak orang Batak yang jadi pengacara dan advokat kan begitu. Nanti dia beralih kali, aduh udah susah nih nyari firma-firma hukum gitu, firma-firma advokasi gitu. Kayaknya mereka cenderung nanti nggak lagi jadi pengacara. Nah itu kan faktor apa? Karena faktor tuntutan sosial ya, perubahan tuntutan sosial. Mungkin seperti itu. Nah berarti zaman dulu kenapa dia jadi pengacara ya karena ada sebuah tuntutan di masyarakat dan saat itu trennya kemana gitu menurut saya. Baik, thank you Pak Fatih dengan pertanyaan. Silahkan lanjut kembali kepada kesimpulan topik kita hari ini. Bu, saya Bu. Baik, oke. Boleh Bu. Ya, Bu Ita dulu ya. Terus ini. Bu Ita silakan. Mental Sinyal. Ini lagi di lokasi anak tes masuk mondok. Oh, oke. Sinyalnya ya. Ya. Silakan. Mengenai kesimpulan tadi mengenai apa pendidikan, status sosial dan masyarakat ya, itu saling berkaitan satu sama lain. Terutama pendidikan itu urutan nomor 1. Ya, nomor 1 paling penting sekali ketika pendidikan orang tua itu tinggi, otomatis mempengaruhi terhadap pendidikan anak-anaknya, kepeduliannya itu sangat tinggi sekali. Ya, memang dukungan dari faktor ekonomi juga, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahri ya, bahwa untuk status ekonomi di bawah juga bisa mencapai pendidikan tinggi dengan beasiswa ya dari lembaga-lembaga, tapi untuk saat ini itu perguruan tinggi khususnya negeri biaya pendidikannya semakin tinggi ya Bu ya. Jadi mungkin kesempatannya untuk kalangan menengah ke bawah itu malah jadi rendah untuk sekarang ini gitu. Jadi tentu saja harus ada keterlibatan dari pemerintah, tentu saja orang-orang yang mampu ya untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yang memang status ekonominya di bawah tapi mereka cerdas gitu. Mungkin itu saja pendapat saya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ita. Ada keterlibatan, kesadaran pihak lain untuk membantu people to educate. Saya lihat tadi resen pertama dari Pak Kafi. Ayo Pak Kafi, nanti Bu Maya nanti yang mohon maaf Bu, sedikit banyak menyimak. Mudah-mudahan suara terdengar ya Bu. Silakan. Tidak berisik. Terdengar. Tentang strata sosial. Strata sosial itu menurut saya terbentuk dari tetapi sekarang sudah dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi. Itu untuk strata sosial. Tapi saya masih ada mungkin saya berpikir malah tentang keagamaan atau ke ustadz-ustadz yang di daerah mungkin ya. Dia tidak perlu bergelimang harta, tapi stratanya merasa terhormat gitu, dia dipandang sama orang kampung. Nah itu mungkin perbedaan salah satu dari strata sosial yang terjadi di masyarakat kampung. Jadi tidak perlu pendidikan tinggi, yang penting kemampuan dengan agamanya mungkin lebih mumpuni gitu. Salah satu strata yang ini. Terus untuk perusahaan benar sekarang banyak menurutku zaman kebalik ya, banyak yang tidak linear dengan keahliannya gitu Bu. Jadi kadang-kadang gini, saya pernah mengalami satu teman, dia sangat ahli di bidang IT. Saya suruh bilang, kamu kan bidang IT, kamu coba aja lamar di bidang IT. Cuman perusahaan itu tidak melihat di bidang IT-nya, malah di ijazahnya gitu ketika dia mengumpulkan CV. Nah mungkin perusahaan-perusahaan harus lebih update dengan tes kemampuannya, mungkin itu salah satu faktor untuk penerimaan karyawan, selain karakter dan kependidikannya juga. Itu mungkin yang saya tanggap dari perkuliahan ini. Mohon maaf Bu, tidak sedikit. Oke, nanti bisa lihat rekamannya ya. Makanya saya selalu membuat rekaman buat mahasiswa yang tidak
optimal dalam mengikuti perkuliahan. Terima kasih Pak Kavi. Bu Maya silakan. Ibu Maya silakan. Ya Ibu, sudah terdengar suaranya? Sudah. Oh iya. Mohon maaf kalau suaranya agak-agak ini serak. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin dari sepanjang saya menyimak perkuliahan tadi ya, teman-teman sudah menjelaskan, Ibu juga sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Yang saya tangkap mungkin di sini adalah tentang implikasi ya Bu, atau pengaruh dari stratifikasi sosial ini gitu ya terhadap individu kita sebagai seorang individu dan juga masyarakat. Dan saya lihat di sini bahwa implikasinya itu yang pertama ya, itu mungkin ke akses terhadap sumber daya. Orang yang makin status sosialnya tinggi, itu cenderung mempunyai akses yang lebih besar ke sumber daya, ya, baik itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang lebih baik ya. Ini sangat terlihat di kehidupan sosial kita seperti itu, ya. Makin sumber dayanya, makin wealth-nya tinggi tadi ya Bu ya, itu makin sumber aksesnya makin besar seperti itu. Lalu juga implikasi lain juga ke individu adalah status sosial ya Bu ya. Jadi makin tinggi status sosialnya makin dihormati kan orang-orang itu tadi seperti yang dicontohkan oleh siapa ya Pak Beben. Jadi makin kita punya status tinggi, pendidikan tinggi, itu akan makin dihormati oleh orang lain. Kemudian juga implikasi yang lain adalah power atau pengaruh ya yang cenderung mungkin ke politik jadinya Bu ya. Makin orang punya kekuasaan tinggi, baik itu di masyarakat gitu ya, di pemerintahan atau di pendidikan juga ya, mungkin pengambilan keputusannya juga makin lebih keterlibatannya mungkin lebih penting dalam memberikan keputusan dalam keputusan penting dalam masyarakat seperti itu. Jadi ada privilege seperti itu ya Bu. Dan kemudian mungkin yang terakhir adalah wealth atau kesejahteraan atau kesehatan ya. Jadi kalau misalnya ini akan menimbulkan implikasi buat yang stratanya rendah Bu. Ya. Jadi kalau misalnya dia stratanya rendah, mungkin dia akan ada kecenderungan bahwa mempunyai risiko kesehatan yang lebih lebih besar ya, faktor kesehatannya gitu loh. Karena cenderung akses untuk rumah sakit yang biayanya mahal dan sebagainya mungkin jadi tidak terini gitu ya. Karena keterbatasan akses dan sumber daya tadi seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa tangkap ya Bu ya, dari pembelajaran ini. Ya, baik, terima kasih Bu Mana. Luas lagi. Bu Suci Hana. Ya, baik. Terdengar suara saya Ibu? Ya, dengar ya. Ya. Baik, terima kasih dari tadi cukup menyimak. Jadi kalau menurut kesimpulan saya bahwa sosial stratifikasi ini merujuk pada pembagian kelompok masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan sosialnya ya, seperti tadi status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kekuasaan. Tapi strata sosial itu akhirnya merupakan cermin ketidaksetaraan sosial seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi Pak Fahri bilang, jadi memang bentuknya seperti piramida. Jadi semakin banyak yang strata sosialnya di bawah, tetapi semakin sedikit yang strata sosialnya di atas seperti itu. Dan memang ada banyak yang menjadi acuannya. Salah satunya yang tadi Bu Maya ungkapkan ada privilege. Jadi yang namanya keturunan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau misalnya sudah kaya sejak lahir, paling tidak pendidikan yang sekarang biayanya cukup tinggi dia bisa raih dengan mudah gitu Bu ya. Terus kemudian juga kekuasaan, mungkin dengan dia punya turunan pengusaha begitu secara keturunan dia juga pasti bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Tinggal bagaimana dia bisa memanfaatkannya seperti apa. Tapi kalau saya juga melihat bahwa gender juga punya posisi menentukan, misalnya dalam bidang pendidikan. Mungkin perempuan lebih kalah dibandingkan laki-laki, karena ketika semakin dewasa, perempuan sudah punya banyak tanggung jawab, dan biasanya kalau wanita lebih kepada bidang kerumah tanggaan yang akan
beliau tekuni begitu. Jadi memang kalau perempuan terus kemudian dia punya power di bidang pendidikan, di bidang kekuasaan itu luar biasa sekali gitu. Apalagi bisa menjadi pemimpin sebuah negara. Jadi memang itu oke banget, tapi pasti ada yang terkalahkan karena tidak bisa semuanya menjadi terdepan. Jadi pasti ada pilihan. Jadi kalau menurut saya begitu Bu, partisipasi gender itu cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan. Baik, menarik sekali. Terima kasih Ibu Sutyahana. Nah, kita masih ada beberapa ya, Pak Beben. Silakan Pak Beben sudah raise hand. Baik, mohon maaf Pak Andri, saya duluan ya. Baik, kita bicara masalah tadi sudah dijelaskan dari awal sampai tadi berkaitan dengan dunia kerja ya di industri. Yang pertama itu adalah memang berkaitan dengan strata sosial. Memang kalau di Parimadi kita bisa lihat kalau di Hindu itu kan kasta ya Bu ya. Kasta-kasta yang bawah sampai akhir ya memang melekat banget, memang terlihat banget. Memang kalau untuk di kita sebenarnya untuk golongan strata sosial di bawah orang menganggap orang buruh, tani. Untuk golongan bawah, untuk golongan menengah biasanya mereka itu adalah pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan. Untuk golongan atas yang memang mereka adalah orang kaya, mereka adalah pengusaha, mereka adalah penguasa. Dan dalam strata itu yang menunjukkan adalah berhubungan, terkoneksi adalah menunjukkan dengan adalah strata pendidikan. Itu bisa dirubah, bisa bisa diatur sedemikian merubah strata mereka, sosial mereka gitu. Ada banyak faktor-faktor yang memang menghambat, tidak semulus orang berjalan dengan lancar untuk mendapatkan strata yang baik, yang bagus. Bahkan mungkin saja dari faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor dari pemerintah, sepertinya seperti itu. Itu yang memang, tapi ada satu yang tapi kembali lagi pada diri kita. Kitalah yang menjalankan, kitalah yang merubah. Maka ada surat di Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah suatu kaum, gitu ya. Ayat 11 saya ingat itu surat itu yang memang untuk merubah diri kita, merubah kaumnya untuk menjadi lebih baik gitu. Seperti itu. Itu yang teringat kalau kita dengar ceramah kan gitu. Rubahlah kita untuk mendapatkan strata kita. Kita mau rendah, yaitu kita sendiri. Orang tua kita pendidikannya rendah, orang tua kita memang ekonominya rendah. Tapi ketika dari kita ingin kita memang kuat, maka kita akan merubah strata kita. Seperti itu Bu, itu poin yang pertama. Yang kedua dalam berkaitan dengan industri dan pendidikan. Memang sekarang ini tadi memang Pak Kapil bilang memang. Kalau saya melihat di medsos, di TikTok misalnya, kamu lulusan apa? Lulusan psikologi. Kerjanya apa? Itu memang tidak sambung. Tapi kan sekarang sudah dibekali skill-skill di mana seseorang itu harus tidak satu kemampuan. Harus bisa berapa skill yang memang mereka punyai dengan memang dunia memang yang mereka saat ini dengan digitalisasi dan harus bisa bersaing. Seperti itu. Tapi saya punya usul yang terkoneksinya industri dengan pendidikan adalah bagaimana sebuah industri harus berperan serta di dunia pendidikan. Dan pemerintah membuat reguler sehingga menekan si industri itu harus punya kontribusi. Misalnya contoh, di Sawangan nih, hari ini Mi Gacoan lagi grand opening. Nah Mi Gacoan itu siap menerima anak-anak PKL yang dari SMK untuk belajar. Dan Mi Gacoan itu siap memberikan pelatihan ke sekolah yang memang untuk membantu skill anak-anak. Tapi harus ada reguler pemerintah yang memang disiapkan untuk menekan. Karena rata-rata pengusaha Indonesia kan tidak semuanya, ada beberapa yang nakal. Nakal dalam arti baik dari pendapatannya, baik dari untuk kontribusinya. Sehingga orang-orang industri yang ingin berkecimpung, yang ingin membuat di sebuah satu daerah, dia berpartisipasi terhadap pendidikan di wilayah tersebut. Tapi dibantu dengan regulasi pemerintah dan regulasi daerah, sehingga industri dan pendidikan bersama-sama menciptakan SDM yang berkualitas dan meningkatkan nanti SDM kita yang
nanti pendidikan stratanya bagus dan skillnya bagus dan bisa berkompetensi dengan negara-negara lain seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Beben. Ada 2 hal yang saya bisa tangkap ya. Nanti saya highlight semuanya dari semua pendapat Bapak Ibu. Nanti saya highlight. Saya sudah dapat catatan beberapa keyword. Silahkan Pak Andri. Tadi katanya minta izin Pak Beben untuk Pak Beben dulu daripada Pak Andri. Berarti sekarang Pak Andri ya. Ya Bu, terima kasih. Silakan. Terkait kesimpulan perkuliahan hari ini tentang strata sosial dalam pendidikan, secara umum memang bisa kita bedakan 2 bagian besar ya Bu, bahwa memang yang strata sosialnya tinggi itu cenderung lebih punya akses, peluang, dan hasil belajar yang baik itu dibandingkan dengan strata yang di bawahnya. Mereka cenderung kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas seperti itu. Tapi ternyata hal ini juga tidak serta-merta kita telan bulat-bulat. Bisa kita contohkan dengan kejadian-kejadian yang mungkin agak-agak viral sekarang gitu ya. Contoh barangkali yang strata sosialnya tinggi, dalam hal ini kita lihat dari politik gitu ya, kekayaan segala macam Bu, makmur dalam hal harta benda seperti itu. Ternyata juga pendidikan juga tidak apa namanya, tidak paripurna. Contoh misalnya yang kejadian Mario Dandi ya, itu kan dari sisi sosial dia tinggi Bu, punya kekayaan segala macam, punya akses terhadap pendidikan yang bagus, tapi ternyata kan dari sisi karakter dan segala macam justru lebih rendah dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja seperti itu. Jadi memang bisa terbantahkan walaupun tidak banyak seperti itu. Kemudian yang kedua, yang stratanya memang lebih rendah tapi ternyata punya akses pendidikan yang bagus, itu juga kita lihat bisa kejadian yang Ahmad Jijun yang dari Lombok itu Bu, dari latar belakang keluarga peternak gitu ya, hingga sekarang bisa jadi PhD di Amerika, juga itu bisa jadi salah satu bukti bahwa strata sosial tidak melulu jadi alasan untuk bisa mengakses pendidikan yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk mendapatkan akses juga ternyata memang harus ada keberpihakan dari pemerintah dan masyarakat. Mungkin dalam hal ini pemerintah sudah memberikan regulasi-regulasi, termasuk juga menggelontorkan dana untuk beasiswa belajar di luar negeri maupun di dalam negeri untuk tingkat universitas. Kemudian juga dari masyarakat terkait dengan pertanyaan Pak Fahri terkait local wisdom ya, itu juga ternyata menurut saya mendukung. Contoh di beberapa saudara-saudara di Batak tadi misalnya yang jadi pengacara, itu yang jadi pengacara itu tidak melulu dari latar belakang keluarga yang mampu, tapi mereka punya klan, punya marga yang memang saling mendukung seperti itu. Contoh sekarang ya ada teman saya yang memang latar belakang kurang mampu, tapi sudah jadi dokter dan pengacara Pak Fahri. Jadi punya akses pendidikan yang bagus berkat dukungan dari klannya atau marganya seperti itu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Dapat lagi kita ya tambahan keyword. Saya highlight terakhir. Siapa yang belum berpendapat menyimpulkan? Bu Dewi dan Bu Tia sudah? Bu Dewi apakah ada di sana dan Bu Tia? Kayaknya sedang menghadiri perpisahan Bu. Oh, lagi perpisahan. Bu Dewi dan Bu baiklah. Tia. Baiklah ya. Baik, saya dapat banyak sekali kata kunci dari Bapak Ibu, dan nanti saya berusaha untuk istilahnya cyclingnya atau kartu domino gitu, berefek, berimpact. Contohnya begini tadi, Pak Kavi ada sebut bahwa pendidikan juga banyak kan nggak berpendidikan tapi dia berpengaruh gitu. Nah, berarti sekarang trennya memang berpengaruh Bapak Ibu. Makanya sekarang ada kata yang sangat populer yaitu influencer. Kalau Bapak berselancar di dunia maya itu pasti mendapat kalimat itu. Jadi influencer Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu banyak tadi ada yang bilang lintar, ada yang siapa lagi tadi bilang jadi Pak Andri menyebut beberapa nama, dan saya lihatnya ada Gus Baha gitu ya, dia tidak pernah masuk ke perguruan tinggi gitu, tapi dia ahli kitab gitu ya, ahli
tab kuning dengan hukumnya gitu. Nah, tapi dia berpengaruh. Banyak sekali yang. Nah, artinya apa? Follower juga ya. Follower itu yang mengikuti influencer ya. Bapak Ibu mau jadi influencer apa mau jadi follower? Ya awal-awal follower nggak apa-apa, tapi nanti akhirnya dapat role model ya untuk jadi influencer. Jadi benar itu influencer. Jadi yang sekarang yang naik ke strata sosial, yang akhirnya jadi populer, yang akhirnya jadi ini influencer. Satu, jadi kata kunci ya. Berarti, nah influencer ini bukan sekedar influencer loh, pasti dia didasari oleh sebuah mindset. Nah, tadi dapat dari mana tuh kata mindset? Ya, dari Pak Beben ya. Mindset ya. Pak Mindset, mindset siapa yang menyebutkan? Oh, lebih ke Pak Fahri atau Pak Fahri yang mindset. Nah, menjadi influencer itu nggak bisa cuma tiba-tiba meledak jadi orang yang berpengaruh, yang mempengaruhi orang lain, yang mempengaruhi para follower ini. Gitu. Pasti ada sebuah mindset bahwa if I can do that, I can do this. Gitu. Jadi dengan cara apa saya bisa lakukan itu? Jadi dia akan, itu berarti ada sebuah tataran pola pikir kan ya, mindset. Jadi itu mindset itu dari mana ya? Dari pendidikan. Ya. Begitu juga tadi yang orang yang tidak berpendidikan informal, tidak berpendidikan formal, tapi dia dapat pendidikan informal. Jadi it's not easy to be influencer, tidak begitu saja. Ada sebuah skill, ada pengetahuan, ada kemampuan yang dia punya, yang sifatnya mungkin informal, tapi tetap itu konteksnya adalah pendidikan, ilmu, pengetahuan. Kalau ilmu adalah jenjangnya didapat dari informal, dari formal, dari strata formal, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu ilmu bersesuai dengan prodinya. Kita mengambil prodi apa. Tapi kalau pengetahuan dan kemampuan itu bisa didapat dari informal situation. Makanya jadi banyak orang influencer itu mendapatkannya dari informal. Nah, itu juga dipicu oleh sebuah mindset. Nah, terhubung ya mindset dengan influencer. Lalu tadi ada effort and support gitu ya, ada effort dan support. Orang yang punya effort itu juga pastinya effortnya dari diri sendiri dan dari lingkungan. Tadi ada lingkungan kekerabatan ya, dibantu oleh kliennya atau mungkin juga dari sponsorship. Jadi artinya adalah pencapaian itu harus ada sebuah support. Ya, support dari society, dari social ininya, social community-nya, itu termasuk dari negara. Berarti ada pencapaian juga dari support dari negara. Nah, saya berbagi sejenak waktu saya menjadi mahasiswa S2 atau S3 ya, kalau nggak salah mahasiswa S3, lalu sekolah pasca sarjana mengadakan seminar dengan apa istilahnya visiting profesornya dari Jepang ya, dari Jepang, profesor Jepang. Kebetulan saya diminta Ibu Rita menjadi moderatornya, jadi moderator di visiting professor itu, lecturing visiting lecture atau professor visiting lecture. Nah, highlightnya karena saya saat itu menjadi moderator, saya harus mendapatkan highlight, mendapat simpulan. Beliau mengatakan seperti ini, negara yang tangguh itu jika ada 3 komponen bersatu, cycling gitu ya, bersatu. Udah urusan tentang ilmu pengetahuan tentang bagaimana jembatan, segala pabrik, bla 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 dan segalanya, dengan ilmu ekonominya, dengan ilmu industrinya, dengan ilmu tekniknya, dengan ilmu segalanya itu ada di universitas. Jadi Jepang mengandalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, universitas berperan. Jadi universitas yang menyumbang ilmu, menyumbang riset, menyumbang macam-macam, akhirnya diberikan kepada negara. Lalu dari mana dana itu? Ya berarti dari pengusaha.
dari sektor dunia industri dan dunia usaha juga berperan. Jadi yang memberi riset, yang memberi itu adalah dunia usaha dan dunia industri untuk menghasilkan sebuah penemuan, ilmu, pengetahuan, dan kemampuan itu tadi. Nah, negara berfungsi sebagai apa? Membuat regulasi-regulasinya. Jadi uang akhirnya money making-nya dari industri akhirnya masuk ke negara, negara memberikan tumpahannya lagi untuk menggerakkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Begitu intinya. Saya ingat sekali, berarti apa yang dikatakan Pak Beben tadi benar bahwa semuanya harus terlibat gitu ya. Jadi dan semua harus berfungsi. Tadi yang mengatakan apa tadi, yang ada yang contohnya Migacuan siapa tadi? Itu salah satunya itu ya. Jadi harus punya kesadaran untuk memberikan peluang-peluang itu dan semua terkait. Itu sekitar saya mahasiswa S3 tuh Jepang katanya udah kayak begitu, makanya dia menjadi negara tangguh. Karena ada kolaborasi, ada cycling prosesnya, saling berpengaruh. Jadi masing-masing punya tugas. Nah, mungkin ulama atau itu termasuk di dalam dunia pendidikan kan, karena ulama kan juga dimensi kegiatannya adalah tentang pengetahuan dan ilmu kan, gitu. Jadi termasuk di universitas, bagaimana dia memberikan ide-idenya. Ide kan bukan berarti produk, tetapi ide ya, cara berpikir atau konsep atau semacam strategi, semacam itu. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan bahwa semuanya terlibat dalam perubahan sosial, termasuk di pembangunan istilahnya mendefine strata sosialnya seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu bisa dipahami. Nah, terakhir itu tadi ada gender, faktor gender. Nah, berarti kalau dulu katanya perempuan harus urus anak, jangan sampai kerja nggak boleh malang melintang, mungkin juga secara agama mengatakan demikian, tapi andai kata kita pada kondisi di mana memang ekonominya harus dicukupi oleh keduanya bekerja, suami dan istri, berarti itu kita masukkan ke dalam bagaimana kita mengelolanya gitu. Dalam artian tanpa meninggalkan hierarkinya, hakikatnya, namun itu bisa dikelola. Yang penting tidak ada yang dirugikan. Suami tidak dirugikan, atau istri tidak dirugikan, atau anak pun tidak dirugikan. Nah, itu merupakan mindset. Sekali lagi mindset, bagaimana kita melihatnya kepada sebuah wealth tadi, kesejahteraan. Sejahtera kan bukan berarti secara uang ya, tapi sejahtera batin juga itu sejahtera. Gitu. Oh, suaminya nggak apa-apa, jadi yang mengurus anak nanti bergantian gitu. Atau tetapi tetap istri harus mengikuti ininya suami menurut tataran agama Islam, nggak boleh menentang atau menantang gitu, menentang dan menantang gitu. Saya rasa seperti itu perubahan-perubahan fungsi sosial itu juga mempengaruhi strata sosial gitu. Fungsi sosial dia sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, dan anak pun juga harus dididik bahwa dia pun harus mandiri. Jadi walaupun masih balita gitu ya, jadi bukan dengan pendidikan itu bagaimana orang tua bisa memberi pola asuh yang edukatif, yang membuat anak mandiri, yang membuat anak punya self awareness juga. Dan akhirnya dia tidak terlalu tergantung pada orang tua dalam mencukupi kebutuhannya, kesehariannya seperti itu. Jadi saling sama anak, bapak, ibu juga akhirnya harus membangun fungsi sosialnya untuk meningkatkan strata sosial mereka gitu. Itu kalau saya lebih kepada bagaimana memoderasi cara berpikir yang sedang menjadi paradigma tanpa mengurangi tuntutan syariah agamanya semacam. Begitu Bapak Ibu. Dapat gambaran ya, jelas ya? Ada mindset, ada berpengaruh, ada lagi
ada faktor kolaborasi, ada faktor saya rasa highlightnya hanya 3 itu, ada kolaborasi, ada mindset, dan bagaimana ini kita bisa berpengaruh menjadi influencer. Highlight besar dari apa yang kita lakukan hari ini. Ada lagi yang mau berpendapat sebelum kita akhiri? Kita akhiri lebih cepat ya, tidak perlu menunggu jam 10 kah? Bisakah? Bisa, Bu. Bisa ya, baik. Ada yang mau memberi keyword? Bapak Ibu satu, ada keywordnya Bapak Ibu. Dari apa yang kita dapat, walaupun tadi keyword besarnya, grand keywordnya sudah ada, yaitu influencer, kolaborasi, dan juga mindset. Oke. Oke. Satu keyword saja setiap mahasiswa. Boleh, Bu? Silakan. Regulasi mungkin, Bu. Regulasi, bukan mungkin, pasti Pak. Ya, Hindari kata mungkin, kalau Bapak merasa pasti. Oke, yuk silakan. Boleh Bu? Ya. Kualitas. Izin Bu. Silakan Bu Tintin. Kuantitas. Oke, kualitas. Regulasi, kuantitas, kualitas. What else? Educational achievement. Oke. Yang tadi Bu, spesialisasi Bu. Spesialisasi, oke. Spesialisasi dan spesifikasi gitu ya. Spesialisasi, oke, good. Izin Bu, kompetensi. Kompetensi, good. Oke, apa lagi? Satu saja. Izin Bu, implikasi sosial. Hah? Implikasi sosial. Implikasi, ya sosial. Oke, ya. Lagi? Oh, Pak Kavi karena tidak bisa bersuara, adalah kata kuncinya adalah the basic. Edukasi adalah the basic. Oke. Ada lagi? Bu Ita, Bu Mayuni? Kesadaran, Bu. Kesadaran, oke. Motivation, self-awareness, kesadaran ya. Kebutuhan berkembang. Apa Bu Mayumi? Kebutuhan berkembang. Oke, needs to grow. Oke, needs to develop. Hey, ya. Semua sudah? Kesejahteraan. Kesejahteraan, well. Oke. Keturunan. Keturunan, oke. Power. Satu aja Bu. Nggak apa-apa sih kalau banyak. Oke, namanya keyword berarti satu. Oke, nggak apa-apa. Ya, it's beautiful ya. Semuanya sudah dapat ya, sudah memberikan, kita sudah dapat keyword, grand keywordnya tadi. Social stratification in education, it is relies on the mindset, the influencing, and also the collaboration dari society itu sendiri. Alright. Demikian Bapak Ibu, I'm happy being with you. It's really interesting class, and everybody were giving a good idea and experience. Kita akan bertemu lagi minggu depan sebelum kita menuju UAS nanti. UAS masih mungkin another 3 weeks ya, begitu kan? Pak Fahri masih memberi chat lagi. So, oke, nggak apa-apa. Semangat ya, walaupun tidak bisa tampil karena ada deadline. Oke, Bapak Ibu. Thank you for your coming. I'll see you next week. Take care. Salam sehat. Dalam salam hormat. You may leave the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu buat Ibu. Ibu. Terima kasih atas materi hari ini. Sehat You're selalu. welcome. You're welcome.